Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menjumpai Anda. Saya bersuka cita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan, saya berharap bisa menjadi berkat buat kita semua. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara baru pertama kali mengunjungi channel saya ini, silahkan saudara langsung saja mensubscribe-nya. Dan juga jangan lupa menekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali yang mendengarkannya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini, saya juga akan menyampaikan firman Tuhan yang pasti memberkati saudara. Ya, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan sebentar, saudara bisa memberikan komen, kemudian kalau saudara suka, like, komen, kemudian share. Firman Tuhan kali ini berjudul Musuh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, tema atau judul firman Tuhan saya ini tidak biasa. Biasanya kan kita kalau bicara soal Roh Kudus, ya judulnya bukannya Musuh Roh Kudus. Misalnya the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus, atau karunia Roh Kudus. Ya. Nah, kali ini berjudul Musuh Roh Kudus. Nah, siapa yang menjadi musuh Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan penting. Ya, jangan sampai saudara dan saya itu menjadi musuh Roh Kudus. Mengapa orang bisa menjadi musuh Roh Kudus? Atau bagaimana bisa orang menjadi musuh Roh Kudus? Ini perlu kita ketahui. Nah, kita akan belajar hal ini. Yesaya pasal 63 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara nanti bisa baca satu perikop, yaitu mulai dari ayat 7 sampai 11. Ya, saya bacakan hanya satu ayat karena berhubungan dengan waktu, saudara. Ayat 10, Yesaya 63 dikatakan, tetapi mereka ini kalau saudara lihat konteksnya adalah umat Israel. Tetapi mereka, umat Israel, umatnya Allah, memberontak dan, perhatikan, mendukakan Roh Kudusnya. Jelas Roh Kudusnya adalah Roh Allah. Maka ia maksudnya Roh Kudus atau Allah, berubah menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa umat Israel, bangsa Israel yang memberontak, yang mendukakan Roh Kudus, itu bisa menjadi musuh Allah, bisa menjadi musuh Roh Kudus. Jadi terjawab pertanyaan tadi, siapa yang menjadi musuh Roh Kudus? Bisa umatnya sendiri, ya, yang memberontak, yang berbuat curang, ya, yang tidak setia, yang mendukakan Roh Kudus, itu bisa berpotensi menjadi musuh Roh Kudus. Ya. Bahkan bukan hanya musuh, ia sendiri berperang melawan mereka. Saudara bisa bayangkan kalau Allah menjadi musuh dan berperang, habis binasa kita. Ya. Terjemahan versi mudah dibaca untuk ayat yang sama, Yesaya 63 ayat 10 dikatakan begini, mereka berbalik melawannya. Nah, itu memberontak di sini diganti dengan atau diterjemahkan berbalik melawannya. Jangan sampai kita melawan Allah, saudara sekalian. Ya. Dan membuat Roh Kudusnya sangat sedih. Kalau tadi mendukakan Roh Kudusnya, ini membuat Roh Kudusnya sangat sedih. Ya. Kalau saudara baca Kejadian pasal 6, ya, itu ada narasi yang mengatakan Roh Allah itu berduka cita, ya, karena kejahatan bangsa pada waktu itu. Nah, di sini ketika umatnya melawan, berbalik melawan Allah, itu membuat Roh Kudusnya bukan hanya sedih, sangat sedih. Ya. Jadi, ini kesimpulan. Ia menjadi musuh mereka dan berperang melawan mereka. Saudara-saudara sekalian, Nabi Yesaya di sini, ya, menegur umat Israel, bangsa Israel. Dia seorang nabi, ya, yang melayani pada zaman Israel, pada zaman pembuangan. Itu dengan tegas, dengan jelas menegur umatnya, ya, yang memberontak kepadanya. Ya. Padahal kalau saudara lihat, ya, Israel itu bangsa pilihan, umat pilihan yang dikasih Allah, tapi memberontak. Memang bangsa Israel ini Alkitab menulis sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dicatat di bilangan pasal 14 kalau nggak salah, itu 10 kali bangsa Israel mencobai Allah, memberontak kepada Allah. Ya. Yang paling dahsyat adalah ketika Musa di gunung untuk mendapatkan 10 hukum, itu bangsa Israel membuat patung lembu emas yang dipelopori atau yang dipimpin oleh Harun. Itu yang membuat Allah murka. Makanya Allah menyuruh Musa untuk turun. Dan betul, mereka menyembah patung lembu emas yang mereka ciptakan. Saudara, apa yang terjadi? Allah murka dan memerintahkan Musa untuk membunuh, ya, bangsa itu. Saudara tahu, ya, Bani Lewi itu dipakai Allah untuk membunuh saudaranya-saudaranya, sesamanya. 3.000 orang tewas. Ya. Itu mengerikan, saudara sekalian, kalau Allah itu murka. Ya. Jadi bangsa Israel itu berkali-kali membuat Allah sedih. Ya. Kalau kita baca coba ya ayat 8-9 dari perikopnya, pasal yang sama, yaitu Yesaya 63 ayat 8-9. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku. Itu jelas, ya, umat Allah. Anak-anak
yang tidak akan berlaku curang. Jadi Allah mengharapkan kita setia, tidak berlaku curang. Ya. Maka ia menjadi juru selamat mereka. Jelas. Ya. Ayat 9, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Jadi Allah sendiri yang menyelamatkan mereka, Allah sendiri yang berperang buat mereka, Allah sendiri yang menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Itu kan luar biasa. Jadi Tuhan sendiri yang berjalan memimpin mereka. Ini luar biasa juru selamatnya. Kemudian dikatakan, ia sendirilah yang menyelamatkan mereka, dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini kan kebaikan Allah yang luar biasa. Tetapi mereka berlaku curang, ya, berlaku tidak setia, mencobai Allah berkali-kali. Itu yang membuat Allah berduka cita, sangat sedih. Ya. Nah, apa implikasinya, aplikasinya buat kita? Saudara-saudara sekalian, ketika kita percaya Yesus, Roh Kudus itu dimeteraikan. Efesus 1 ayat 13. Ya, waktu kita percaya Yesus, Roh Kudus dimeteraikan, diam dalam diri kita. Ya, bahkan dikatakan 1 Korintus 12 ayat 3. Itu tidak ada seorang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau tidak oleh Roh Kudus. Jadi ada Roh Kudus yang bekerja membuat kita bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sudah ditempatkan. Itulah sebabnya saudara sekalian kita harus ya mentaati atau menaati Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang senantiasa mengingatkan kita akan dosa. Ya, Roh Kudus pasti berbicara. Dia akan berduka cita ketika kita berbuat dosa dan dia dengan lembut menegur kita. Harusnya kita sadar, ya memang manusia, ya baik dia Kristen masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi kita ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk kita bertobat dan berbalik. Kalau nggak ada Roh Kudus, saudara sekalian, yang mengingatkan kita bablas, kita akan binasa. Itulah sebabnya Paulus mengatakan di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita, Efesus 1 ayat 13. Itu sebagai jaminan keselamatan kita. Itulah sebabnya kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mau dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya Galatia pasal 5 ayat 18, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita mau mentaati Roh Kudus, mau dipimpin. Ya, karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, kalau kita mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa. Dan kita boleh mencapai keselamatan kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia. Nah, saudara, orang yang sering mendukakan Roh Kudus, itu menyebabkan Roh Kudus jadi padam, sedih. Kalau terus-menerus menentang Roh Kudus, ya, itu membuat Roh Kudus diam, ya, padam. 1 Tesalonika 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Ya, maksudnya, kalau kita berbuat dosa, ditegur berkali-kali, kita tidak mau, bahkan menentang, itu membuat Roh Kudus bukan saja berduka cita, tetapi diam. Dia seolah-olah tidak berbicara lagi. Sebab apa? Kita menentangnya. Ya. Dan apabila hal ini terus berlangsung, kita hidup dalam dosa, kita tidak mau mendengar suara Roh Kudus diam, hati kita akan menjadi keras. Ya. Kalau hati kita menjadi keras, kita akan menentang Roh Kudus. Ini yang disebut dengan menghujat Roh Kudus. Ya, kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, habis binasa dia. Ya. Sudah tidak bisa diingatkan lagi. Contohnya Yudas. Yudas ini, saudara, ya, sudah berkali-kali Tuhan ingatkan. Di dalam Matius pasal 26 ayat 24 sampai 25. Ini jelas dikatakan begini. Ya, Matius 26 ayat 24 dan 25, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, perhatikan, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Celaka. Ini kan suatu peringatan. Ya. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi orang yang menentang Roh Kudus, yang tidak mau diingatkan, ada istilah, lebih baik dia tidak dilahirkan. Ayat 25, perhatikan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengingatkan Yudas, tetapi Yudas mengeraskan hati. Kenapa? Karena Yudas mencintai dunia ini. Yudas dirasuki oleh kuasa kegelapan, oleh setan. Akibatnya dia menentang Roh Kudus. Nah, saudara, orang yang menentang Roh Kudus seperti Yudas ini akan binasa. Ya, lebih baik dia tidak dilahirkan. Ya, itu adalah istilah yang luar biasa. Di Yohanes 17 ayat 12, Alkitab yang terbuka mengatakan begini. Ini jelas menunjuk kepada Yudas. Ya, karena para penafsir mengatakan untuk Yohanes 17 ayat 12 ini yang disebut dengan anak kebinasaan adalah Yudas, ya, bukan yang lain. Dikatakan begini. Yohanes 17 ayat 12, Alkitab yang terbuka, selama aku bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka
yang terhilang. Nah, itu jelas. Roh Kudus itu dimateraikan jaminan tidak ada yang terhilang. Bahkan ketika Yesus memberikan amanat agung, ya, Yesus memberikan jaminan bahwa aku akan menyertai kamu selama-lamanya sampai akhir zaman. Itu melalui Roh Kudusnya. Ya. Kemudian dikatakan kecuali si anak kebinasaan, ya, supaya kitab suci digenapi. Jadi kecuali si anak kebinasaan. Siapa yang disebut anak kebinasaan atau the son of perdition atau the son of destruction? Anak yang akan musnah, yang akan binasa. Yudas, saudara sekalian. Nah, dia menjadi musuh Allah. Apa yang terjadi dengan Yudas? Kita tahu akhir yang tragis. Di Matius pasal 27, Yudas itu mati gantung diri, kemudian karena dahannya patah, jatuh ke bawah kena batu, perutnya terburai. Ya. Terburai, keluar ususnya, saudara sekalian. Jadi mengerikan. Orang yang menjadi musuh Allah itu mengerikan. Nah, siapa yang bisa menjadi musuh Allah? Umatnya sendiri bisa menjadi musuh Allah kalau dia mengeraskan hati. Dia murtad, jauh daripada Allah. Jadi saudara sekalian, sebenarnya ketika orang menghujat Roh Kudus itu suatu proses, ya, bukan sekejap, proses panjang. Ya, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, itu seperti orang Farisi kalau saudara baca di Matius pasal berapa itu tentang menghujat Roh Kudus, itu orang Farisi mengatakan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itu Alkitab mengatakan sudah menghujat Roh Kudus. Ya, orang seperti ini, ya, akan binasa juga saudara sekalian. Tetapi di Lukas pasal 12, kalau saudara baca ayat 9 dan 10, itu pengajaran khusus untuk murid-murid. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu menyangkal anak manusia di depan orang, anak manusia juga akan menyangkal kamu di depan malaikat. Ya, dan apabila kamu menghujat anak akan diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Artinya kalau kita lihat cerita pengajaran Yesus itu, ini untuk orang percaya. Yang Yesus mengatakan kalau kamu diadili, ya, oleh mahkamah agama atau orang-orang Farisi, ya, nanti Roh Kudus akan memberikan kamu hikmat, memberikan kamu kata-kata untuk mengatakannya. Tetapi kalau kamu menolak, yaitu tidak mau mendengarkan Roh Kudus dengan sengaja, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Artinya menyangkal, ya, Yesus, kehadiran Yesus, menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Roh Kudus mengingatkan, itu sama dengan menghujat. Dan itu juga dosanya kekal, binasa. Ya, kalau orang sudah binasa, ya, sudah menolak Roh Kudus binasa, nggak ada harapan lagi. Yang disebut dengan incurable. Ibarat kalau sakit kanker itu sudah mencapai stadium akhir. Nah, orang yang mencapai stadium akhir itu incurable, artinya tidak bisa diperbaharui. Ya, Ibrani 6 ayat 6. Itu tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, jangan sampai kita sebagai umat pilihan, sebagai orang percaya, itu jatuh dalam dosa menghujat Roh Kudus. Karena orang yang menghujat Roh Kudus menjadi musuh Roh Kudus. Orang menjadi musuh Roh Kudus, akibatnya binasa. Ya, amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Sola Gracia. Kalau saudara diberkati, saudara bisa memberikan komen, like, kemudian share, supaya yang lain juga diberkati. Biar kita menjadi sahabat dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus diam dalam diri saudara, menyertai saudara untuk memimpin kepada seluruh kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.